Udah. Oke. Malam, Van. Selamat malam. Ya. Ini kita mau ngobrol ya. Biasanya kan Yudis yang jadi host. Nih malam ini gua. Langsung aja ke topik pembicaraan ya. Gua tanya Yudis dulu deh. Yud, menurut lu pelonggaran PSBB ini hal yang bijaksana apa enggak? Oke. Jadi kalau bijaksana apa enggak? Ya bijaksana menurutku ya. Sayangnya aku malah bilang ini bijaksana. Karena ini adalah keputusan atau pilihan satu-satunya yang bisa diambil. Karena nggak ada pilihan lain ya? Iya, aku setuju loh bahwa pelonggaran PSBB ini berbahaya. Jangan dikira aku ini tidak setuju PSBB, terus lebih suka konspirasi. Yeah. Enggak. Jadi corona ini nyata. Penyakit beneran, bukan konspirasi. Tapi pilihan pelonggaran PSBB itu adalah keputusan bijak karena satu-satunya gitu loh. Oke lah, aku bisa mengkritik harusnya PSBB, harusnya di rumah. Tapi kenyataannya memang orang butuh makan, hidup dan sebagainya, di mana keadaan keuangan ekonomi negara kita itu enggak sekuat Cina. Kalau mau dicontohin Cina, Wuhan ya. Wuhan itu begitu di lockdown, di tracing, diisolasi, dikasih makan gitu kan. Yang ngasih makan provinsi lain. Jadi dia di lockdown kota Wuhan, nggak boleh keluar masuk. Tapi kota lain mensuplai dia gitu loh. Nah, sementara kita yang kena Jakarta, kota mana yang bisa support Jakarta? Kecuali yang kena, misal daerah mana yang kecil ya. Jakarta support dia. Papua. Jangan ngomong daerah lah. Aku nggak ngomongin daerah, nanti takut ada orang asal sana atau asal mana. Tersinggung ya. Makanya maaf nih orang Papua. Endra ya, bukan aku loh ya. Daerah lain. Ya kan udah minta maaf. Enggak udah minta maaf. Enggak harus Papua. Intinya daerah lain yang lebih kecil dari Jakarta, yang ekonominya lebih kecil dari Jakarta. Nah itu di lockdown, dikasih makan, kasih support, itu bisa gitu. Kayak Wuhan yang kena, kan Wuhan, bukan Beijing atau bukan Shanghai atau bukan mana itu, ya itulah yang Hong Kong lah untuk awalnya, sehingga dia bisa contain gitu. Nah kita yang kena Jakarta gitu kan, Jakarta. Kalau yang paling gede kan. Kalau yang kena waktu itu Shanghai mungkin mumet juga ya, Tiongkok ya. Ya, mungkin kalau Beijing apa Shanghai lah yang ekonomi terbesar kan ya. Itu mumet karena terbesar Shanghai. Wuhan mungkin nggak bisa support. Tapi bedanya juga gini sih, dia rata-rata kotanya tuh maju. Jadi walaupun Shanghai pun dia banyak. Dia banyak. Kita kan cuma tunggal Jakarta doang kan. Kita cuma Jakarta doang. Penyokong Indonesia ini 25% ekonomi kan kau bilang. 25 sampai 50%. Iya, 45 lah ya. Nah, itu Jakarta. Jadi bijak apa enggak? Aku bilang ya itu pilihan satu-satunya. Itu Ndra. Oke, jadi secara nggak langsung lu ngomong bahwa kita nggak ada pilihan, pemerintah nggak ada uang, dan sialnya yang kena tuh malah motor Ya, itu hitungannya masuk, Sindra. Motor penggeraknya kan 100. Jadi, kita cuma punya satu motor. Kalau di Cina mungkin motornya 10 gitu, mati satu, yang 9 jalan. Gitu. Ya, gitu. Betul. Kalau, oke. Thank you. Yuk, coba gue tanya Ivan dulu. Ivan? Iya. Kalau menurut lu setuju nggak sama omongannya Yudis? Ini tuh udah last resort gitu. Ini emang harus dilakuin gitu. Menurut lu gimana?
Kalau apakah ini sudah last resort ya, itu sebenarnya saya belum setuju saat ini. Kenapa? Karena kita tuh nggak tahu cadangan kas di negara itu berapa sih, di pemerintah itu berapa. Kok ngomong last resort itu kan, ya pemerintah ini bisa ngambil utang berapa sih, atau bisa nyetak uang berapa dulu sebelum dia nyerah. Nah, mungkin yang saya lihat ini pemerintah ini jalan sendiri-sendiri ya. Dalam artian PSBB jalan, tapi bantuan sosial itu belum disiapkan. Sehingga polisi kalau mau minta orang nggak jualan sulit. Kok di Wuhan gitu, misalnya mau minta pedagang kaki lima nggak jualan gitu. Kamu jangan jualan dong. Loh, saya cari makan. Si polisi di Wuhannya bilang, kan udah dikasih pemerintah. Kan udah dijamin gitu selama PSBB ini, kamu nggak usah jualan, ada makanan. Nah, kalau di Jakarta ini, sepertinya nggak ada gitu, atau kita tidak bisa melihat ini tersebar dengan baik lah. Dan satu hal lagi, kok di Wuhan itu mungkin sambil adanya PSBB atau sambil adanya karantina, ada pengetesan besar-besaran gitu, yang membuat ya udah berhenti. Nah, di Indonesia ini kita lihat PSBB jalan, tapi pengetesan nggak jalan dan bantuan sosial nggak jalan. Jadi kayak mungkin kerasanya kayak kalau jalan tuh lompat pakai satu kaki, jadi rakyatnya capek. Gitu. Intinya sih kurang koordinasi sama kurang transparansi data ya. Bener nggak sih? Buat saya malah jadi karena kita PSBB ini jadinya karena 2 hal ini itu kebijakan yang prematur. Jadi kita ngelakuin sesuatu tanpa data yang jelas dan tanpa koordinasi yang matang ya. Iya, buat saya. Gitu. Oke. Cuma ya, itu menurut Yudis, betul ya kayak gitu ya. Karena saya setuju juga sih dengan kalian berdua sih. Karena datanya, menurut saya datanya prematur, yang bisa dilakukan iya pelonggaran PSBB. Cuma kalau data sebenarnya keluar, mungkin sebenarnya ada alternatif lain. Menurut kamu gimana, Yud? Ya, kalau aku sih, menurutku kita bisa ngelihat kok uang negara kita itu seberapa banyak atau sesedikit apa itu, ya walaupun nggak akurat banget ya. Kayak Ivan bilang, kita kan nggak tahu kantongnya negara kita seberapa. Cuman terlihat dengan sikap gitu. Sikap orang yang nggak punya duit itu kan kelihatan. Kita di jalan apa-apa ngelihat orang yang nggak punya duit. Jadi ini lebih ke ekonomi rakyat ya. Soalnya Ivan lebih ke ekonomi negara. Data. Ekonomi negara. Jadi negara kita. Negara. Jadi sikap negara ketika bertindak tuh kayak orang miskin gitu ya. Iya, maksudnya negara itu kayak bukan kayak orang miskin. Negara kita kayak negara miskin. Ya orang kurang duit lah. Iya, negara kita kan negara miskin. Ya memang iya gitu loh. APBN kita normal aja tuh nggak cukup loh. Bayangin aja. APBN aja 2.000 triliun itu cuma 70%, 60% tuh untuk gaji PNS atau gaji karyawan ibarat kata. Berarti kan untuk pengembangan dan sebagainya sisanya sih tinggal 30%, 40% ya. Nah, itu kondisi normal, nggak ada corona gitu. Ini ada corona. Aku ngelihat bahwa terus dia ngeluarin surat hutang untuk membiayai corona kan. Jadi kelihatan bahwa dia nggak punya duit. Mau dihitung-hitung gimana pun ya memang kita nggak ada dana untuk menangani ini secara Cina, secara lockdown dan sebagainya nggak bisa sih. Jadi kan perbedaanku dengan Ivan adalah apakah pemerintah punya dana atau negara punya dana. Ivan kan kita belum tahu, tapi kalau aku lebih ke arah
sugesti bahwa udah tahu bahwa uangnya nggak ada atau uangnya sedikit gitu. Oke. Kalau ini jadi menurut Yudis dengan asumsi indikator APBN yang ada yang lagi normal aja nggak cukup, apalagi lagi COVID gitu ya. Gue pernah nonton videonya Ray Dalio sih. Jadi intinya ini kan yang sedang terjadi ini kan deflasi ya, mendekati deflasi, karena gue baca nih di bisnis.com, ekonomi.bisnis.com, Kepala BPS menyatakan inflasi April itu cuma 0,10%. Jadi year to year-nya itu cuma 2,67%. Menurut gue sih ini inflasi yang sangat rendah untuk ukuran Indonesia. Jadi sebenarnya masih ada satu alternatif lain, yaitu nyetak duit sambil nurunin suku bunga. Tapi memang cara itu tuh cara yang sulit dan Bank Indonesia sendiri belum berani gitu. Makanya kemarin ada berita DPR sama Bank Indonesia ribut kan masalah cetak duit ini. Karena emang kalau nyetak duitnya kebanyakan nanti kayak Zimbabwe hyperinflasi. Kalau terlalu sedikit nanti nggak pengaruh. Terus kalau nyalurinnya salah malah menguntungkan orang. Gitu. Indra, ini aku baca. Itu sih, kalau itu sih dari gue sih. Baca Baca data kita itu 26% ternyata. Jadi APBN itu misal 2.000 triliun. Belanja pegawai itu 26%, berarti sekitar 500 triliun untuk gaji. 20%. Ya masih 26. Termasuk banyak lah itu. Iya, makanya gede. Berarti tinggal sisa 1.500 itu loh ibaratnya. Iya. Nah, padahal kemarin kita untuk dana corona aja 500 triliun aja udah habis. Ibarat kata sedikit habis. Ya. Iya. Gimana itu, Van? Nah, makanya DPR minta cetak duit kan. Menurut lu gimana kalau opsi cetak duit ini menurut lu gimana? Ya berarti harus diakui dulu dong bahwa negara kekurangan duit. Gimana, Van? Ivan dulu dong. Ivan dulu. Menurut saya negara kekurangan uang ya. Iya. Masalahnya tuh